Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Indah Purnamasari. Saya dari kelas manajemen. Untuk semester genap kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas akhir semester saya untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu saya, Bapak Dr. Insinyur Sugeng Praetno, SH, SE, MM. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai pengertian microfinance. Microfinance adalah kegiatan pemberian modal untuk usaha skala kecil dan menengah tanpa agunan. Sesuai namanya yang terdiri dari dua kata, macro dan finance. Keuangan mikro ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu bertujuan untuk menerapkan strategi guna menanggulangi kemiskinan melalui bantuan suatu lembaga, baik itu lembaga yang didirikan oleh pemerintah ataupun lembaga tertentu dalam bentuk perseroan atau koperasi. Selama ini banyak pihak yang ingin berusaha namun terkendala dengan berbagai hal seperti modal usaha, pemahaman ilmu tentang prospek bisnis yang akan dijalankan, tiga, pemasaran hasil produksi, empat, membangun konsep manajemen yang modern, lima, dan lain sebagainya. Dasar hukumnya, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, keuangan mikro dan microfinance memiliki dasar hukum yang kuat diantaranya yaitu sebagai berikut. Satu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang LKM, eh, Dasar Hukum Nomor 2, Peraturan Nomor 19 Tahun 2014 tentang suku bunga dan pinjaman atau modal, hasil pembiayaan, dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro. Tiga, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK nomor 29 SEOJK titik 05 tahun 2015 tentang laporan keuangan lembaga keuangan mikro. Nomor 4 adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK, antara lainnya adalah POJK nomor 12 tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan atau lembaga keuangan mikro. POJK nomor 15 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Peraturan atau dasar hukum nomor 3 adalah POJK nomor 14 tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Dasar hukum nomor 4 adalah POJK nomor 61 tahun 2015 tentang perubahan atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 POJK tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. POJK nomor 62 tahun 2015 tentang perubahan atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 POJK tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Peran, peran microfinance itu sendiri adalah OJK juga menerapkan kegiatan usaha lembaga keuangan mikro yang meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Mengetahui apa saja peraturan microfinance dan lembaga keuangan mikro atau LKM. Satu, mempermudah akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat kurang mampu. Dua, meningkatkan pemberdayaan ekonomi serta produksi masyarakat. Tiga, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah. Empat, sebagai jasa konsultasi pengembangan usaha skala kecil atau mikro. Lima, pengelolaan simpanan dana masyarakat menengah ke bawah. Siapa saja yang layak mendapat bantuan microfinance yang dikhususkan untuk memberikan pinjaman bagi usaha skala kecil
Berikut ini merupakan beberapa kelompok layak memperoleh bantuan Microfinance 199. Nomor satu adalah the poorest of the poor. Kelompok dalam kategori pertama ini merupakan mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap maupun utama, dikarenakan beberapa faktor misalnya sakit, kecacatan fisik permanen, hingga faktor usia yang dapat menghambat memperoleh kesejahteraan. Poin dua adalah low boring poor. Kelompok ini kategori kedua terdiri dari huru buruh dengan penghasilan sangat minim dan pekerjaan yang tidak tetap. Umumnya mereka yang termasuk ke dalam kategori ini bekerja pada sektor agraria seperti pertanian eh, atau padat karya. Self-employed poor, kelompok atau kategori ketiga terdiri dari masyarakat kelompok dengan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian dan bekerja di perusahaan sektor informal. Nomor 4 adalah economical active poor, kelompok di dalam kategori keempat umumnya terdiri dari masyarakat yang telah memiliki pekerjaan tetap, penghasilan yang cukup baik dan bahkan dan dapat menyisihkan sebagian pendapatan untuk menabung. Sumber pendanaan microfinance. Microfinance adalah berasal pem, dari dana Pemda yang bersumber dari APBD, sumber dana yang berasal dari Pemda. Pemerintah daerah yang diambil dari APBD ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemda dalam mengembangkan bisnis usaha kecil di daerah. Nomor dua adalah dana pihak ketiga atau masyarakat. Ini bersumber dari tabungan dan deposito masyarakat yang mempercayakan sejumlah dananya untuk dikelola oleh suatu perbankan dan mereka memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga. Dana cadangan, perbaikan dana cadangan perbankan berasal dari dana yang dialokasikan untuk dicadangkan dan dipakai sesuai dengan perencanaan perusahaan. Dana dari pihak founding, donatur lainnya, dana ini berasal dari berbagai pihak yang memiliki keinginan untuk mengembangkan bisnis microfinance secara baik. Dana ini bisa berasal dari negeri dan luar negeri. Suku bunga microfinance sendiri adalah perhitungan bunga kredit microfinance bersifat sistem flat rate. Bentuk perhitungan secara flat rate telah kita bahas pada bab sebelumnya. Diterapkan perhitungan secara flat rate adalah bentuk dari keinginan untuk menciptakan kondisi yang menjamin usaha mikro agar bisa sustainable. Definisi lembaga pinjaman kredit adalah lembaga penjamin kredit LPK merupakan suatu organisasi yang berusaha membantu mencarikan solusi bagi mereka yang mencari pinjaman namun mengalami masalah karena dianggap tidak tidak bankable atau tidak layak dan selanjutnya diusahakan menjadi bankable layak memperoleh pinjaman. Penjamin kredit terjadi dengan kesepakatan ketiga belah pihak yaitu debitur, kreditur, dan dengan penjelasan hak segala hak dan kewajiban pelibatan penjaminan dalam hubungan antara debitur dan kreditur telah menetapkan penjamin sebagai pihak yang dianggap penting dalam usaha memberikan pengaruh kepada pengembang dan kepedulian yang tinggi kepada kondisi berkembangnya microfinance di Indonesia.
Jenis skema penjaminan kredit adalah direct model dan indirect model. Skema penjaminan ini lebih memperhatikan sistem hubungan antara debitur dan penjamin. Dalam direct direct model, maka jaminan akan diberikan langsung oleh penjamin. Dua, individual model dan portfolio model. Dalam individual model, debitur secara individual akan dijamin kreditnya oleh lembaga penjaminan setelah memperoleh persetujuan kredit dari bank. Funded model atau unfunded model, model ini dikaitkan dengan sumber dana penjaminan. Funded model adalah model penjaminan di mana dana penjamin tidak berasal dari pemerintah, namun dapat berasal dari bank sentral atas perbankan atau sumber dana bersama antara perbankan dan non-perbankan. Dalam model ini dikaitkan dengan kelompok pengusaha yang akan dijamin, dikatakan sebagai open model bila penjamin diberikan kepada kelompok debitur tertentu tanpa dikenakan persyaratan tambahan. Ex ante model dan ex post model. Model ini men- men- mendasarkan pada waktu penerbitan penjaminan. Dalam model ex ante, debitur akan mengajukan permohonan penjaminan terlebih dahulu kepada lembaga pinjaman. Apabila disetujui, maka akan diterbitkan surat penjaminan oleh calon debitur dipakai guna mengajukan permohonan kredit bank. Intermediary model penjaminan diberikan kepada bank yang memberikan kredit kepada lembaga keuangan mikro, di mana kredit bank tersebut dipergunakan oleh lembaga keuangan mikro untuk membiayai kredit usaha mikro. Keuntungan terbentuknya lembaga penjaminan kredit adalah ada beberapa keuntungan terbentuknya lembaga pinjaman kredit, yaitu penjamin kredit dapat menurunkan modal hazard. Mo- Debitur memiliki beberapa keyakinan, yaitu proposal kreditnya memungkinkan untuk diterima. Berbagai permasalahan dalam kredit pasti akan selesai karena ada penjamin. Kondisi ini menyebabkan permasalahan piutang tak tertagih tak akan terjadi, sehingga memungkinkan berbagai kasus kredit macet tidak akan sampai ke pengadilan. Dengan kata lain, nama baik lembaga perbankan akan tetap terjaga. Fungsi perbankan sebagai agent of development akan terus terlaksana bila suatu perbankan memiliki likuiditas yang maksimal, namun tidak menyalurkan kredit kepada publik. Karena takut akan terjadi kredit macet, maka artinya lembaga perbankan tersebut tidak menjalankan fungsinya sehingga agent atau development agent menjalankan fungsinya sebagai agent of development atau agen pembangunan. Tantangan microfinance sendiri adalah lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan finansial melalui lembaga informal, misalnya meminjam dana dari rentenir atau lintah darat, meskipun mereka sadar bahwa bunga yang diperoleh sangat tinggi. Lebih mengandalkan jasa simpan informal, misalnya arisan, simpanan lebaran, menabung, emas. Sisi negatif dari jasa informal ini memiliki in- Jasa informal ini biasanya cenderung tidak teratur dan sangat beresiko karena keamanan yang tidak terjamin. Rendahnya kualitas SDM, sumber daya manusia, rendahnya kualitas SDM mempengaruhi akses penyuluhan terkait peningkatan taraf hidup yang lebih sejahtera. Pasalnya, masyarakat menengah bawah cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makan. Jarang mereka memiliki tekad untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Contoh kegiatan microfinance adalah lembaga keuangan mikro
dapat juga berbentuk perseroan terbatas atau PT dengan ketentuan pemerintah kota, kabupaten, ataupun badan usaha milik desa dan kelurahan memiliki setidaknya 60% dari total saham yang ada pada PT tersebut. Perlu diingat bahwa saja tidak semua lembaga mikro LKM adalah resmi atau ilegal. Oleh karenanya, pastikan Anda melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mantap memilih satu LKM untuk usaha Anda. Misalnya, lembaga tersebut sudah sesuai dengan aturan atau perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kerjasama Lembaga Keuangan Mikro Australia Indonesia. Sebagai lembaga keuangan mikro, Bambu menyediakan pinjaman tanpa bunga, pembayaran yang fleksibel, terjadinya hubungan dengan komunitas lokal, biaya operasional rendah, penggunaan dana sumbangan secara maksimal, koneksi Australia, Indonesia, serta donasi yang digunakan berulang kali saat pinjaman dilunasi. Kemitraan Bambu juga memiliki kegiatan yang produktif, melestarikan budaya, lingkungan pertanian, pendidikan nonformal, sosial, ekonomi kecil seperti UMKM, bidang tata busana, batik, perak, dan lain sebagainya. Demikian presentasi saya untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon untuk dimaafkan dan untuk keterlambatan saya mengumpulkan tugas akhir mata kuliah saya karena pekerjaan yang sedang saya lakukan cukup menyita waktu dan konsentrasi. Semoga Bapak dosen bisa memaklumi. Uh, Akhir kata saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.